Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan bisnis. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam menentukan pilihan keputusan alternatif yang paling efektif untuk mencapai pemecahan suatu masalah. Tujuan pengambilan keputusan bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal. Tujuan bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu aspek saja. Artinya, sekali diputuskan tidak akan mempengaruhi aspek lain. Misalnya, masalah yang dihadapi hanya menyangkut pada aspek keuangan, maka keputusan yang akan diambil hanya menyangkut pada aspek keuangan. Nah, bila masalah pada aspek keuangan ini sudah diselesaikan, maka tidak akan menimbulkan akibat lain atau efek samping terhadap aspek lain. 2. Tujuan bersifat ganda. Tujuan bersifat ganda terjadi apabila yang dihasilkan menyangkut lebih dari dua masalah. Artinya, keputusan diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau tidak bersifat kontradiktif. Misalnya, pemenuhan kebutuhan bahan untuk satu periode operasi. Melakukan proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bisnis. Internal meliputi ketersediaan dana, sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, teknologi, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan, misalnya pada keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Lalu, gimana sih caranya langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis? Yang pertama itu, mengidentifikasi masalah. Sebelum mengambil keputusan bisnis, alangkah baiknya kita mengidentifikasi masalah dalam dunia bisnis. Lakukan identifikasi itu dilakukan dengan cara mengenali apa masalah yang sedang terjadi dan memahami setiap permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Misalnya, ketika kita menyadari penjualan bisnis meningkat sedangkan sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi, maka kita harus sesegera mungkin membuat keputusan bisnis. Nah, keputusan bisnis itu dapat dilakukan dengan cara menambah sumber daya manusia atau dengan memberi bonus pada sumber daya manusia yang telah mencapai target produksi. 2. Mengumpulkan informasi. Misalnya dengan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data eksternal yang berhubungan dengan industri untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, menerapkan keputusan. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita harus memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu realistis, dapat diukur, dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, menimbang semua faktor. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menimbang semua faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Yang kelima, melaksanakan pengambilan keputusan. Keputusan harus berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, ambil dari keputusan tindakan tersebut dan persiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Yang keenam, melakukan evaluasi. Tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan perusahaan sudah tercapai. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang dengan mengumpulkan masukan dari anggota lain di perusahaan. Manfaat pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, menjadi lebih berhati-hati. Perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan untuk melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, menghindari risiko pada perusahaan. Hal ini dikarenakan dapat mendorong para manajer untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian, terutama pada segi finansial.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.